Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udiani. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang PSDK Serang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi dari dosen pengampu Bapak Indah Sulistiana SEMM. Baik, bisa kita lihat beberapa transaksi-transaksi yang dilakukan di kantor akuntansi publik atau KAP Adinda yang dimulai pada tanggal 3 Desember dan diakhiri pada 31 Desember. Transaksi-transaksi tersebut akan dibuat jurnal umum, buku besar, beserta neraca saldo, yaitu sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu jurnal umum. Sebelum menulis jurnal umum, perlu kita ketahui pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dipergunakan untuk mencatat transaksi, debit ataupun kredit yang terjadi dalam urutan tertentu. Setelah kita mengetahui pengertian dari jurnal umum, maka di sini langsung mencatatnya secara langsung, yaitu pada transaksi pertama pada tanggal 3 Desember 2015, Tuan Adinda menyetorkan modalnya sebesar 20 juta untuk menjalankan usahanya. Maka pencatatan dalam jurnalnya adalah kas dan modal. Kas bertambah di sebelah debit 20 juta dan modal bertambah di sebelah kredit 20 juta. Selanjutnya, pada tanggal 4 Desember 2015, KAP Adinda memberikan jasa kepada klien dengan menerima kas sebesar 6 juta. Maka, pencatatan dalam jurnalnya adalah kas dan pendapatan jasa. Kas bertambah di sebelah debit 6 juta dan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit 6 juta. Karena ada suatu pendapatan jasa yang diterima oleh perusahaan, maka kas tersebut bertambah menjadi 6 juta. Selanjutnya, transaksi yang ketiga pada tanggal 7 Desember 2015, KAP Adinda memberikan pada kliennya tetapi belum menerima uangnya sebesar 2.400.000. Maka pencatatan dalam jurnalnya adalah piutang usaha dan pendapatan jasa. Memberikan pada kliennya tetapi belum menerima uangnya sebesar 2.400.000. Maka pencatatan dalam jurnalnya adalah piutang usaha dan pendapatan jasa. Karena di sini KAP Adinda belum memberikan jasa kepada klien tetapi belum menerima pembayaran atau bisa disebut kredit, maka yang dicatat adalah piutang di bagian debit dan pendapatan di bagian kredit dengan nominal 2.400.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015, KAP Adinda membayar tunai beban sewa kantor 1.800.000, gaji karyawan 3 juta, dan telepon atau listrik sebesar 1 juta. Maka pencatatan yang ditulis dalam jurnalnya adalah beban sewa dicatat di sebelah debit 1.800.000, beban gaji 3 juta di sebelah debit, beban telepon dan listrik dicatat juga di sebelah debit, dan kasnya dicatat di sebelah kredit. Karena beban sewa, beban gaji, dan beban telepon menambah beban penambahan, maka kas tersebut bertambah menjadi 5.800.000. Dan hasil tersebut penggabungan dari 3 beban tersebut. Baik, selanjutnya pada tanggal
12 Desember 2015 dibeli kertas dan perlengkapan lainnya sebesar 2.400.000. Maka pencatatan dalam jurnalnya adalah perlengkapan dan kas. Perlengkapan dicatat di sebelah debit 2.400.000 dan kas dicatat di sebelah kredit 2.400.000. Karena pembelian perlengkapan, maka kas tersebut bertambah menjadi 2.400.000. Transaksi berikutnya, pada tanggal 15 Desember 2015, dibeli peralatan kantor secara kredit dari PT Utama sebesar 3.600.000. Maka pencatatan dalam jurnalnya adalah peralatan kantor dan utang usaha. Peralatan kantor dicatat di sebelah debit 3.600.000 dan utang usaha dicatat di sebelah kredit 2.400.000. 3.600.000. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2015 dibayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan sebesar 600.000. Maka transaksi pencatatan dalam jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka dicatat di sebelah debit dan kas dicatat di sebelah kredit sebesar 600.000. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2015 dibayar utang dagang kepada PT Utama sebesar 2 juta dan iuran kebersihan sebesar 150.000. Maka pencatatan dalam jurnalnya adalah utang dagang beban iuran dicatat di sebelah debit utang dagang sebesar 2 juta dan beban iuran bertambah 150.000. Dan dari kedua pembayaran tersebut, maka kas tersebut akan bertambah menjadi 2.150.000 dan dicatat di sebelah kredit. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 21 Desember 2015 diterima uang muka sebesar 1.200.000 dari klien. Pencatatan transaksi jurnalnya dicatat adalah kas dan pendapatan diterima di muka. Kas bertambah dicatat di sebelah debit 1.200.000 dan pendapatan diterima di muka dicatat di sebelah kredit. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2015 diterima uang dari penagihan piutang sebesar 800.000. Maka pencatatan dalam jurnalnya adalah kas dan piutang usaha. Kas bertambah menjadi 800.000 dicatat di sebelah debit dan piutang usaha berkurang menjadi 800.000 di sebelah kredit. Transaksi selanjutnya yang terakhir, pada tanggal 31 Desember 2015 Tuan Adinda mengambil uang sebesar 2.200.000 untuk kepentingan pribadinya. Maka pencatatan dalam jurnalnya adalah Privo dan kas. Privo bertambah menjadi 2.200.000 dicatat di sebelah debit dan kas bertambah menjadi 2.200.000 dicatat di sebelah kredit. Maka total dari keseluruhan tersebut menjadi 47.150.000 di sebelah debit dan di sebelah kredit. Selanjutnya, pencatatan ke dalam buku besar. Sebelum menulis pencatatan tersebut, pengertian dari buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengitisarakan buku pembantu berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu
entitas atau perusahaan. Dari pengertian tersebut, maka kita akan tulis sebagai berikut. Nama akun kas. Tanggal 3 Desember 2015, modal awal dicatat di sebelah debit 20 juta. Pada tanggal 4 Desember 2015, keterangan penerimaan jasa dicatat di sebelah debit 6 juta. Pada tanggal 10 Desember 2015, membayar beban dicatat di sebelah kredit sebesar 5.800.000. Pada tanggal 12 Desember 2015, membeli perlengkapan dicatat di sebelah kredit sebesar 2.400.000. Pada tanggal 17 Desember 2015, membayar beban dicatat di sebelah kredit sebesar 600.000. Pada tanggal 20 Desember 2015, membayar utang dan beban dicatat di sebelah kredit sebesar 2.150.000. Pada tanggal 21 Desember 2015, menerima jasa dicatat di sebelah debit 1.200.000. Pada tanggal 24 Desember 2015, penerimaan pendapatan dicatat di sebelah debit sebesar 800.000. Dan yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2015, pengambilan pribadi sebesar 2.200.000. Selanjutnya, nama akun modal. Tanggal 3 Desember 2015, keterangan modal dan dicatat di sebelah kredit. Dan hasilnya sama-sama, yaitu 20 juta. Selanjutnya, nama akun pendapatan. Tanggal 4 Desember 2015, pendapatan jasa dicatat di sebelah kredit 600.000. Pada tanggal 7 Desember 2015, pendapatan jasa dicatat di sebelah kredit 2.400.000. Pada tanggal 21 Desember, pendapatan dicatat di sebelah kredit 1.200.000. Dan hasilnya 9.600.000 rupiah. Selanjutnya, nama akun beban. Pada tanggal 10 Desember 2015, keterangan beban sewa dicatat di sebelah debit 1.800.000, beban gaji dicatat di sebelah debit 3 juta, beban telepon dan listrik dicatat di sebelah debit 1 juta. Pada tanggal 20 Desember 2015, beban iuran dicatat di sebelah debit 150.000. Jadi, total tersebut menjadi 5.950.000 dan ditulis di sebelah debit. Selanjutnya, pencatatan neraca saldo. Nama akun kas dicatat di sebelah debit 14.850.000. Modal dicatat di sebelah kredit 20 juta. Pendapatan dicatat di sebelah kredit 9.600.000. Piutang beban dicatat di sebelah debit 5.950.000. Piutang dicatat di sebelah debit 1.600.000. Perlengkapan dicatat di sebelah debit 2.400.000. Peralatan dicatat di sebelah debit 3.600.000. Utang dicatat di sebelah kredit 1.600.000. Asuransi dibayar di muka dicatat di sebelah debit 600. Dan terakhir Priva dicatat di sebelah debit 2.200.000. Jadi total tersebut menjadi 31.200.000 di sebelah debit, dan kredit pun sama menjadi 31.200.000. Terima kasih.